Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal astaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa ada sesuatu hal yang melejitkan rasa kebutuhan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita berada di pekan pertama bulan Safar, yakni bulan kedua hitungan tahun Hijriah 1447 Hijriah. Telah hingar-bingar kita bermunajat kepada Allah dengan euforia kita memaknai bersyukur datangnya tahun baru Hijriah ini. Selepas Muharram kita memasuki satu bulan yang juga tidak kalah penting untuk kita ambil pelajaran yang besar di dalamnya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dipertahankannya usia kita sampai hari ini. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk mempertinggi kemungkinan kita mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri sebagai hamba-hamba yang mutakin. Oleh karenanya khatib berharap atas diri sendiri dan seluruh yang hadir, jangan sampai ketika kita meninggalkan masjid ini setelah kita sholat Jumat dan mendengarkan khutbah, ketakwaan kita tidak bertambah, iman kita tidak semakin kuat, dan itu semua hanya bisa terjadi kalau Allah memberikan karunia pertolongan kepada kita. Oleh karenanya dalam rangka kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya kita memperbanyak syukur. Dan satu hal yang kita syukuri dalam konteks hari ini adalah kita masih Allah hantarkan untuk bertemu dengan bulan Safar yang penuh dengan yang syarat dengan hikmah untuk kita kupas sejenak lagi. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membimbing kita tidak saja menjamin atas pensyariatan yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan akhirat, tetapi sejak di dunia ini tidak satu perkara pun yang bisa
menghindarkan kita dari neraka, sekaligus tidak satu perkara pun sekecil apapun yang oleh Allah bisa dijadikan sebab kita masuk surga kecuali telah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dan tuntunkan kepada kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengorbanan, dan penuh dengan duka lara. Hadirin, sidang salat Jumat Masjid At-Taqwa Wringin Anom rahimani wa rahimakumullah. Safar, dalam kesempatan yang singkat ini dapatlah kita sampaikan bahwa secara harfiah dia bermakna kosong. Dan ini beberapa ulama menjelaskan kenapa disebut kosong, diantaranya disebabkan bangsa Arab di bulan setelah Muharram itu kebanyakan keluar dari Makkah untuk bertebaran di negeri-negeri untuk mencari maisha, untuk berdagang, untuk bekerja, dan seterusnya. Sehingga kekosongan ini bisa dimaknai Makkah, kota Makkah kala itu lebih terkesan kosong karena penduduknya pada bertebaran keluar Makkah. Kemudian diartikan dalam pengertian yang lain, negeri-negeri lain di mana kedatangan penduduk Makkah yang bertebaran di seluruh negeri-negeri dengan memborong barang-barang dagangan untuk dibawa ke Mekah atau dibawa ke negeri-negeri lain, maka negeri-negeri yang dihampiri oleh penduduk Makkah itu menjadi kosong dari sumber daya, dari komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh bangsa Arab. Terlepas dari pemaknaan beragam pemaknaan dari makna safar itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang menyentil jiwa kita adalah bahwasanya yang pertama, jangan sampai kita pribadi kita ini kosong dari amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang motif utamanya adalah kita mengemban amanah Allah atas penciptaan kita, atas penciptaan manusia sekaligus penciptaan jin. Jangan sampai kita kosong dari aktivitas, dari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya 24 jam kita ini Allah menginginkan kita tidak lepas sedetik pun dari perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita kembangkan bahwa ternyata yang dimaksud ibadah tidak hanya sebatas melaksanakan sholat, tidak sebatas melaksanakan puasa, karena bagaimanapun pentingnya sholat, ada jeda-jeda waktu yang terlarang justru untuk sholat. Seberapa fadilah besarnya puasa, di mana puasa ini fadilahnya, ganjarannya hanya Allah yang memberikan, karena puasa satu-satunya ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian puasa, ada waktu-waktu yang justru diharamkan, dilarang kita untuk berpuasa. Demikian juga seluruh peribadatan ritual yang kita maknai selama ini, yang kita sekilas pahami itu adalah kegiatan-kegiatan ibadah mahdhah. Ma'asyiral muslimin, karenanya kita maknai seluruh hidup kita dalam 24 jam itu harus terisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apapun keadaan kita, maka kita niatkan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk menghadirkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidur pun akan bernilai ibadah, makan pun, kegiatan-kegiatan mubah sekalipun bernilai ibadah. Hatta apalagi perbuatan-perbuatan yang itu memang diperintahkan atau disunnahkan, tentu akan bernilai ibadah. Inilah cara kita menjaga agar jiwa kita, diri kita tidak berada dalam kondisi kosong. Di mana bulan Safar ini kita diingatkan dengan kalimat kosong itu yang harus kita hindarkan. Jangan sampai 24 jam kita ini terjeda oleh sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
rumah kita, di mana tempat kediaman kita, yang di mana kita bisa menjalankan hari-hari kita. Sedemikian dipesankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar juga tidak dibiarkan kosong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa inna asfarul buyuti minal khair al baitus safru min kitabillah, bahwa rumah-rumah yang kosong dari kebaikan itu adalah rumah-rumah yang kosong dari di sana dilantunkan atau dikaji atau dibacakan kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka rumah kosong yang kita hindarkan adalah bukan rumah, tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan tidak berpenghuni. Kita dituntut berma'isyah, kita dituntut bersosialisasi, maka kita ada waktu-waktu untuk meninggalkan rumah. Rumah kosong yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah kosong dari kebaikan. Dan rumah yang disebut rumah-rumah kosong dari kebaikan adalah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak dikaji Al-Quran di dalamnya, tidak diajarkan Al-Quran di dalamnya oleh keluarga, tidak dihidupkan nilai-nilai Qur'ani di dalamnya. Maka kita hidupkan, kita isi rumah kita. Kita jangan sampai membiarkan rumah kita kosong dari kebaikan. Dan puncak kebaikan itu adalah tidak jauh-jauh dari urusan dengan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kekosongan yang harus kita hindari selain kosong diri kita dari aktivitas ibadah kepada Allah dalam 24 jam kita, juga tempat bernaung kita, rumah tinggal kita, kita hindari dari kekosongan dari kebaikan. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan tadi. Dan yang juga paling penting, tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai upaya-upaya penghambaan kita, ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah kebaikan yang kita perjuangkan siang malam dengan segenap tenaga sumber daya ini kosong dari nilai ibadah, kosong dari nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang telah memperjuangkan untuk memperbaiki, untuk memperbuat kebaikan-kebaikan, tetapi karena ada beberapa hal sehingga Allah menilai itu sebagai sesuatu yang kosong belaka, sesuatu yang sia-sia belaka. Sedikitnya ada dua hal agar amaliyah kebaikan kita itu tidak kosong, atau upaya kesungguhan kita itu justru tidak dinilai kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ketiga, kita mengawali sebuah kebaikan, setiap kebaikan, maka kita jangan sampai meninggalkan, mengatasnamakan kebaikan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara kebaikan yang tidak diawali, yang tidak dilandasi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Seberapapun besar amaliyah atau kegiatan atau kebaikan yang dilakukan, tetapi tidak diatasnamakan bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya adalah kita mengikhlaskan kegiatan itu atas kegiatan ibadah, kegiatan apapun itu atas Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya, keberkahannya terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Itulah kekosongan yang harus kita hindari. Yang kedua, kekosongan amaliyah kita hindarkan, yakni agar apa yang kita lakukan benar-benar menghasilkan pahala, keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama amaliyah ibadah, ritual mahdoh harus memakai tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mutabaah. Apa yang kita lakukan harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan garis tegas, man amala laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ritual ibadah yang tidak ada perintah dari kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tertolak.
Sesuatu yang telah kita lakukan dengan segenap energi, biaya, waktu, kita berjibaku dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, yang kita sangka itu adalah ibadah, dan memang wujud fisiknya, zahirnya adalah ibadah, tetapi gara-gara itu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fahuwa raddun, dia tertolak. Kekosonganlah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita terbimbing di dalam ilmu, sehingga setiap langkah kita senantiasa mendapatkan makna bahwa yang kita lakukan itu adalah ibadah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan kebaikan-kebaikan di dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyandarkan diri pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar perkara-perkara yang kita upayakan sebagai kebaikan benar-benar sampai pada sasaran, benar-benar tidak salah alamat gara-gara kita kurang ilmu, gara-gara kita salah cara dan salah jalan. Karenanya kita senantiasa memohon bimbingan yang betul-betul bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah membimbing seseorang, Allah mengendaki sesuatu, maka Allah mengerahkan, Allah mengkondisikan seluruh alam semesta ini untuk berperan di dalam rangka penyelamatan kita dari kesesatan dan kesalahan-kesalahan. Maka pesannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kita telah berusaha beriman dan telah berusaha menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah melekat untuk kita bertakwa adalah qulu qawlan sadida, untuk berkata-kata perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik tidak hanya benar dalam sisi muatannya, tetapi juga tepat di dalam penyampaiannya, sehingga apabila ini kita niatkan untuk memperoleh keridhaan Allah atas kebenaran wahyu firman Allah ini, maka Allah akan membimbing laku kita, jalan kita di dunia hingga di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis sari ba'idna wa qad hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.